Ferry Irwandi kembali menjadi pusat perhatian setelah unggahannya menuai tudingan provokatif dari seorang netizen yang budiman dengan akun @angelinahira. Ia dianggap tidak sekadar berbagi informasi, tapi berpotensi berperan sebagai buzzer karena menyertakan ajakan berlangganan media. Kritik itu sempat menyeret nama Ferry Irwandi dalam perbincangan publik, bahkan dibandingkan dengan kasus Jerome Pauline yang pernah menuai masalah serupa. Situasi ini membuat Ferry Irwandi harus menghadapi sorotan tajam, termasuk tuduhan bahwa tindakannya bisa memicu kecurigaan hingga konflik horizontal di tengah masyarakat. Namun Ferry Irwandi tidak tinggal diam. Ia membalas dengan tegas dan penuh keyakinan bahwa dirinya sama sekali tidak terikat kepentingan manapun. Ferry Irwandi menyatakan siap membuka rekening koran, riwayat transaksi hingga isi ponselnya untuk membuktikan kebenaran. Ia bahkan menantang balik Angelinahira agar berani melakukan hal serupa demi transparansi. Menurutnya, orang yang bersih tidak perlu takut diaudit. Ferry Irwandi menegaskan ia hidup tanpa beban karena tidak memiliki bos ataupun arahan tersembunyi. Menutup pernyataannya, ia menyebut masih menyimpan kejutan besar untuk publik yang membuat rasa penasaran semakin membesar. Oke, dalam akuntansi itu dan audit ya, ada yang namanya follow the money, ya kan? Jadi untuk melihat sesuatu itu absah atau tidak, ya kita lihat aliran dananya aja. Oke, gue bikin gampang. Mbaknya kalau punya auditor independen atau mau ngaudit sendiri, monggo silakan. Rekening koran saya terbuka, handphone saya terbuka, silakan forensik. Semua tabungan saya siap buka, semua transaksi saya siap buka. Dah. Jadi bisa dibuktikan, oh buzzer atau tidak, aliran dana dari mana. Mungkin dari anak abah, mungkin dari Prabowo, mungkin dari asing. Oh, saya siap sekali untuk di-trace, dibuka, dikuliti. Ya, karena kalau lu bersih, kenapa harus lu risih? Ya nggak sih? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau itu semua sudah dilakukan, saya juga minta Mbak Angelin semua aliran dananya dibuka. Gimana? Semua biaya saya yang tanggung, nggak apa-apa. Rekening korannya dibuka, handphonenya diforensik. Jadi kita tahu nih, wah, dari mana. Kalau bersih kan, kenapa harus takut? Itu aja sih. Ya itulah enaknya kalau bener ya, nggak ada beban. Dan itu enaknya kalau lu udah mapan duluan, nggak ada beban, nggak ada bos, nggak ada brief, enak. Anyway, gue punya surprise yang luar biasa banget untuk teman-teman yang sekarang lagi kepanasan ini. Tapi nantilah, kita simpan urusan kita ke atas dulu nih. Urusan gue masih ke bos-bos kalian. Nantilah, oke? Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Terdapat sedikit kekeliruan dalam perseteruan antara dua orang ini, yaitu tentang beban pembuktian, di mana kakaknya bilang dalam perseteruan ini ia ingin adanya pembalikan beban pembuktian, yang pada awalnya kakaknya ini menduga atau mencurigai Bang Ferry ini sebagai buzzer. Padahal dalam kasus seperti ini berlaku asas actori incambit probatio, yang artinya siapa yang berdalil ia wajib membuktikannya. Menurut pasal 66 KUHP, terdakwa atau tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian, sehingga dalam kasus ini harusnya Kak Angel yang membuktikan sendiri dugaannya atau sangkaannya tersebut, bukan Bang Ferry. Karena pembalikan beban pembuktian itu hanya berlaku untuk kasus tipikor dan juga TPPU. Pada dasarnya dalam hukum, jika kita ingin menetapkan seseorang sebagai tersangka, kita tuh harus ada minimal 2 alat bukti, guys. Akan sangat bahaya jika kita menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa adanya alat bukti yang cukup. Kenapa? Karena bisa masuk dalam ranah pencemaran nama baik. Oh iya, aku mau tegasin ya bahwa video ini bertujuan hanya untuk edukasi hukum, bukan untuk membela siapapun, dan aku tidak ingin terlibat dalam persoalan ini juga. Jadi aku hanya mengambil contoh kasus untuk membahas tentang beban pembuktian. Kalau ada salah boleh koreksi, kalau ada yang mau tambahin silahkan komen. Yang menuduh tidak mau membuktikan, malah yang dituduh itu yang harus membuktikan. Ditantang balik untuk buka-bukaan, larinya kemana? Putar sana putar sini.
lari ke Malaka Project lah, ke Bitcoin lah. Anda tidak bisa membuktikan ucapan Anda yang menggiring bahwa Ferry Irwandi adalah buzzer, sampai-sampai merujuk ke lain-lain, suruh membuka rekening lain-lain. Anda yang menuduh, justru Anda yang harus membuktikan bahwa perkataan Anda itu betul, bahwa Ferry Irwandi adalah buzzer, terima uang dari mana, gitu, aliran dananya itu dari mana. Bukan Anda yang harus menyuruh Ferry Irwandi itu buat buka-bukaan. Dia tantang Anda untuk buka-bukaan karena memang Anda itu menggiring opini bahwa dia ini terima uang, dia itu adalah buzzer. Makanya dia menantang Anda untuk buka-bukaan. Tapi di balik itu, Anda yang membuat statement bahwa Ferry ini adalah buzzer. Ya, justru perkataan Anda ini ditantang, makanya itu Anda harus membuktikan perkataan Anda ini betul atau tidak, ya. Karena ini bisa merujuk ke pencemaran nama baik. Tahu kan pencemaran nama baik itu terjerat pasal apa? Ini bukan soal tentang Mabes TNI yang melaporkan Ferry Irwandi, tapi ini persoalan lain, persoalan seorang TikToker, kalau tidak salah namanya Angelin, yang kemudian menuduh Ferry Irwandi adalah buzzernya Tempo. Jadi, kasus ini bermula ketika Ferry Irwandi membuat story di IG-nya, dan di situ, di captionnya dia mengajak para pendukungnya atau para penggemarnya ini berlangganan di Tempo. Nah, si Mbak ini kemudian secara terang-terangan menuduh Ferry Irwandi sebagai buzzernya Tempo dengan alasan kata-kata yang kemudian menyuruh untuk berlangganan di Tempo. Nah, karena tidak terima, Ferry Irwandi ini kemudian menantang balik si Mbak ini. Dia menantang bahwasannya, ayo kita melakukan pembuktian, buka rekeningnya. Dan si Mbak ini balik nantang Ferry Irwandi lagi. Dia menantang bahwasannya, oke, saya setuju, tapi bukan hanya di rekeningnya si Ferry Irwandi, tapi di Malaka Project, di Bitcoin juga dibuka. Kemudian Ferry Irwandi ya sepakat, setuju, dan sampai dengan hari ini pada tanggal 9 September Mbak ini masih percaya diri dan mau agar diperiksa. Tapi menurut saya di sini ya Mbak, kamu lebih baik minta maaf. Karena balik lagi ya, walaupun di sini kamu membuktikan dirimu tidak salah, artinya di sini kamu tidak bagian dari buzzer pemerintahan. Tapi balik lagi Mbak, kamu di sini menuduh Ferry Irwandi adalah buzzer Tempo. Walaupun kamu bersih di sini, tapi kamu sudah menuduh orang yang tanpa bukti yang jelas, dan itu masuk pidana pencemaran nama baik. Influencer yang turun ke jalan maupun yang menyuarakan melalui media sosial, terkhusus Bang Ferry Irwandi, mereka adalah orang-orang yang telah rela menukarkan kenyamanan hidupnya dengan kesusahan. Buktinya saat ini Bang Ferry Irwandi dilaporkan oleh 4 jenderal TNI. Bayangkan mereka telah mengorbankan karirnya demi apa coba? Demi kenyamanan hidup yang mereka rasakan saat ini. Kemudahan mencari rezeki di negeri ini dirasakan juga oleh masyarakat Indonesia lainnya, dan masyarakat Indonesia lainnya yang masih miskin, masih tidak punya kerjaan, tidak ada uang, orang tuanya nggak kaya juga, diperjuangkan malah tidak membela mereka. Kan kurang ajarnya itu, kurang ajar kali. Dengan naiknya kasus Ferry Irwandi ini akan naik juga nanti propaganda-propaganda yang akan kalian dengar, yang sudah template dari dulu seperti komunis. Wah, Ferry ini komunis, ke kiri-kirian. Nama proyeknya Project Malaka, pasti ke kiri-kirian. Dari tahun 60 PKI mulu, nggak ada apa sesuatu yang kreatif gitu. Hah? Hei, ahli propaganda, tolonglah ya kan, kreatif sedikit. Apa kayak gitu yang bisa membunuh karakter Ferry Irwandi selain itu? Hah? Tolonglah. Gila, keren banget Ferry Irwandi. Memang Abang Satu itu sangat menginspirasi. Lanjut bahas Ferry Ir kah? Kenapa Mas? Deh, Bang Ferry Ir yang kalian bahas itu tadi tuh, udah aku itu di kampung, orang Payung gua, orang awak itu. Abang itu tuh kakak kelas pula, SMP sampai SMA. Cuman ini abang tuh udah merantau duluan, pindah dia sekolah di itu kan, apa di London, di Inggris. Cuman ya dari sekolah itu tuh udah nampak sama aku kalau
jadilah bang itu nanti ke ininya masa depan ya kan, jangka panjang macam itulah. Sama aku sering kali makan di nasi kapau kalau ke Bukit Tinggi itu ketemu Bang Ferry Ir itulah, dia suka nasi gulai tambusu. Kalian tahu kalau dia makan gulai tambusu itu tuh pasti dia selalu ucapkan perfect. Nah jadi itu ya, orang-orang sana tuh tahunya dia Bang Ferry Ir. Jadi semenjak dia gantikan Zain Malik, makanya Bang Ferry Irwandi itu yang lagunya kayak Baby I'm perfect for you and if you ya, tau lah kalian kan, yang itu tuh viral tuh dulu lagunya tuh. Itu dia dari gulai tambusu itu. Kayaknya aku kurang ngopi dulu lah.